Pagi yang menentukan takdir pagi itu. Wira tiba di sebuah kota kecil yang masih diselimuti embun tipis. Matahari perlahan naik di cakrawala, menyinari jalanan yang masih lengang. Wira menghentikan langkahnya di depan sebuah warung kecil di pinggir jalan. Aroma seduhan kopi hitam bercampur dengan harum nasi goreng yang mengepul dari dapur sederhana warung tersebut. Sambil menyesap udara pagi, ia mengedarkan pandangan, mencari sosok yang telah menjadi pengikut barunya, Christopher. Tidak butuh waktu lama sebelum ia melihat bayangan lelaki itu berdiri tak jauh, bersandar di tiang listrik dengan tatapan waspada seperti seorang prajurit yang selalu siap siaga. Wira mengangkat tangan, memberi isyarat halus agar Christopher mendekat. Lelaki itu dengan cepat menghampiri dan bergabung dengannya di meja kayu kecil warung tersebut. Mereka memesan sarapan sederhana, nasi goreng, telur ceplok, dan segelas kopi hitam pekat. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka yang penuh ketegangan, pagi itu terasa lebih hangat. Tak ada lagi sorot mata penuh kecurigaan atau sikap saling mengawasi. Wira dan Christopher mulai berbicara lebih santai. Seakan hubungan mereka kini telah beranjak dari sekadar urusan nyawa menjadi sesuatu yang lebih dalam. Di sela pembicaraan, Wira meletakkan cangkir kopinya dan bertanya dengan nada tenang, "Apa kau sudah memberikan semua uang itu pada anak asuhmu?" Christopher terdiam sejenak, menatap ke arah makanan di hadapannya, lalu menjawab dengan jujur, "Tidak, Tuan. Saya sisihkan seperempatnya untuk biaya hidup saya. Saya pun masih perlu makan dan bertahan hidup." Wira menatapnya dalam-dalam, lalu tiba-tiba tersenyum tipis. "Bagus. Kejujuranmu itu lebih berharga daripada uang itu sendiri," ujarnya, membuat Christopher merasa sedikit lega. Setelah menghabiskan sarapan mereka, Wira bangkit dari kursinya dan berjalan santai menyusuri pinggiran kota. Udara pagi terasa sejuk. Jalanan mulai ramai oleh kendaraan dan pejalan kaki yang memulai aktivitas mereka. Christopher mengikuti di belakang, memperhatikan langkah Wira yang tenang namun penuh kewaspadaan. Hingga mereka tiba di sebuah perempatan jalan, di mana suasana tiba-tiba berubah drastis. Tabrakan yang mengubah takdir Wira berdiri di tengah trotoar. Matanya menyipit menatap kendaraan yang lalu lalang di kedua arah. Namun, sorot matanya tertuju pada satu mobil sedan hitam yang melaju dengan kecepatan tinggi. Suara knalpotnya meraung tajam, menandakan sang pengemudi sedang terburu-buru. Ngung, ngung, ngung. Wira mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan benar saja, dari arah lain, sebuah mobil off-road berwarna abu-abu muncul dengan kecepatan serupa. "Sial," gumam Wira. Dalam hitungan detik, keduanya saling meluncur ke arah perempatan dengan kecepatan yang mustahil dihentikan. Duar. Suara benturan keras menggelegar, menggema di seluruh area perempatan. Dentuman logam bertabrakan dengan brutal, menyebabkan sedan hitam itu melayang tinggi ke udara. Pecahan kaca beterbangan. Kepulan debu dan asap membumbung di antara suara jeritan orang-orang yang menyaksikan kejadian itu. Ngung, mobil sedan hitam itu berputar di udara, seakan terlempar oleh kekuatan besar. Dan dalam hitungan detik, Wira tahu bahwa jika ia tidak bertindak sekarang, maka pengemudi mobil itu bisa saja tewas seketika. Tanpa ragu, ia menghentakkan kakinya ke tanah, mengalirkan energi tenaga dalam tingkat tinggi ke telapak tangannya. Di pagi yang cerah itu, dua cahaya bersinar bersamaan. Satu berasal dari telapak tangan Wira, bercahaya keemasan,
Sementara yang lain adalah sinar mentari yang menggantung di cakrawala. Cahaya dari Wira melesat cepat, membentuk simbol abjad kuno yang berpijar di udara, membungkus mobil sedan hitam yang masih melayang. Siut, cahaya itu menekan mobil dengan lembut, mengubah arah gerakannya, lalu menurunkannya perlahan ke tanah. Plek, mobil sedan itu mendarat dengan mulus, seakan tak pernah mengalami tabrakan hebat beberapa detik sebelumnya. Kerumunan orang yang menyaksikan kejadian itu tertegun, tak bisa berkata-kata. Mereka baru saja melihat sesuatu yang mustahil dilakukan manusia biasa. Namun, di antara mereka, ada satu sosok yang paling terkejut, pengemudi sedan hitam tersebut. Wanita itu masih duduk di balik kemudi, terengah-engah dengan tatapan penuh keterkejutan. Matanya terpaku pada sosok pria berbaju putih di kejauhan, yang baru saja menyelamatkan nyawanya. "Siapa dia?" bisiknya tanpa sadar. Di sisi lain, Christopher yang berdiri beberapa meter dari Wira menggeleng-gelengkan kepala. Ia sudah mengira bahwa tuannya memiliki kekuatan luar biasa, tetapi melihatnya langsung tetap membuatnya takjub. Kekuatan tingkat Guru Maha Agung memang menakjubkan, gumamnya dalam hati. Namun, keterkejutannya bertambah saat ia melihat siapa yang keluar dari mobil sedan hitam itu. Dengan cepat, ia mengangkat teropong kecil yang selalu dibawanya, lalu memperhatikan sosok wanita tersebut lebih jelas. Matanya membelalak. Bukankah itu keluarga Sukma? Christopher merasa dadanya menegang. Keluarga Sukma adalah salah satu keluarga paling berpengaruh di negeri ini. Mereka dikenal bukan hanya karena kekayaan dan perusahaan besar yang mereka miliki, tetapi juga karena koneksi mereka dengan banyak tokoh penting, termasuk para pemimpin negara dan organisasi internasional. Wanita itu turun dari mobil dengan anggun. Meskipun masih tampak sedikit terkejut, pakaiannya serba putih, halus, dan sangat cocok dengan kulitnya yang bersih. Ia tampak seperti seorang bangsawan modern yang tidak tersentuh kerasnya dunia luar. Saat wanita itu melangkah, tiba-tiba Wira sudah menghilang dari tempatnya. Ia tertegun. Matanya tertuju pada sosok berbaju putih dengan buntelan sarung di pundaknya. Sosok itu berdiri diam, seperti bayangan samar yang sulit ditangkap. Siapa sebenarnya malaikat penolong itu? Gumamnya dalam hati. Kekuatan seperti itu, di luar batas manusia biasa. Sementara itu, pengendara off-road yang terlibat dalam insiden tadi segera pergi setelah menyadari siapa lawannya. Berurusan dengan keluarga Sukma sama saja dengan menggali kubur sendiri. Wanita itu menghela napas panjang, lalu kembali masuk ke dalam mobilnya. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, ia mengeluarkan ponsel dan menekan nomor yang telah dihafalnya. "Paman, ada kejadian aneh di perempatan sebelah timur perusahaan kita. Cepat kau telusuri," ucapnya dengan nada serius. "Baik Nona," sahut suara di seberang. Sembari menunggu, wanita itu menyipitkan mata, mencoba mengingat kejadian tadi. Kilatan cahaya dari tangan pemuda berbaju putih itu masih membekas di pikirannya. Cahaya yang menyilaukan, membungkus mobilnya, lalu perlahan menurunkannya kembali ke tanah, seolah dikendalikan oleh kekuatan yang tak terlihat. Suara di telepon kembali terdengar. "Jadi, mobil Nona tadi mengalami kecelakaan." Wanita itu mendengus. "Aku tidak butuh pertanyaan, Paman. Aku butuh jawaban. Telusuri seseorang yang telah menyelamatkanku." Baik, Nona."
Terdengar suara keyboard ditekan dengan cepat di ujung telepon. Kemudian, ada jeda. Suara di seberang menjadi lebih serius. Aku menemukan sesuatu, Nona. Tapi yang aneh, aku mengenali seseorang yang bersamanya. Siapa dia? Tanya wanita itu. Penasaran. Dia adalah orang berbahaya. Seorang pembunuh bayaran. Dia adalah Christopher, penembak jitu peringkat 3. Suara di telepon semakin meninggi. Mata wanita itu menyipit. Baik, kirimkan video ke tim penyergapan. Tapi dengarkan baik-baik, Paman. Jika mereka bertemu dengannya, mintalah dengan hormat. Jangan gunakan kekerasan. Tapi, Nona, aku tidak peduli siapa orang yang bersamanya. Berikan nomorku padanya. Atau ajak dia bertemu denganku. Ingat, jangan pakai kekerasan. Kekuatan tim kita bukanlah tandingan pemuda itu. Aku bisa merasakannya. Kekuatannya jauh di luar nalar manusia. Sejenak, hanya terdengar helaan napas berat dari seberang. Lalu, suara itu menjawab, "Baik, Nona, akan saya laksanakan." Sejak hari itu, tim keluarga Sukma mulai menyebar, mencari keberadaan Wira. Namun, karena Christopher berada di sisi Wira, pencarian mereka menjadi lebih mudah. Hingga akhirnya, saat Christopher berada cukup jauh dari Wira, ia dihadang oleh anggota keluarga Sukma. "Kami ingin penjelasan. Kenapa kau berada di sisi Wira?" Christopher, yang sudah menduga hal ini, hanya menghela napas. Ia tahu bahwa mereka pasti mendapat perintah dari wanita pengemudi sedan hitam itu. Tanpa ragu, ia mulai menjelaskan siapa dirinya dan hubungannya dengan Wira. Tak butuh waktu lama, salah satu dari mereka langsung mengirim laporan ke kantor pusat keamanan keluarga Sukma. Dan akhirnya, mereka sampai di hadapan Wira. Pertemuan tak terduga di sebuah jalan setapak yang menuju ke pasar kota. Wira melangkah dengan santai, menikmati suasana pagi yang masih diselimuti embun tipis. Ia sesekali melirik ke arah Christopher, yang berjalan beberapa langkah di belakangnya. Pria itu tampak gelisah, seperti merasakan sesuatu yang tidak biasa. "Kenapa kau tampak gelisah?" tanya Wira tanpa menoleh. Christopher melirik ke sekelilingnya dengan waspada, lalu menajamkan pendengarannya. "Aku merasa kita sedang diawasi, Tuan." Wira tersenyum tipis. "Sejak kapan kau mulai takut diawasi?" Christopher menghela napas panjang. "Bukan soal takut, Tuan. Tapi ini bukan pengawasan biasa. Aku mengenali pola ini. Mereka profesional." Belum sempat Wira menjawab, tiba-tiba beberapa sosok muncul dari bayang-bayang gang kecil. Mereka berpakaian rapi, namun sorot mata mereka tajam dan penuh kewaspadaan. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya dengan jas abu-abu, melangkah ke depan dan memberi isyarat agar anak buahnya tetap waspada. "Maaf mengganggu perjalanan Anda, Tuan Wira," katanya dengan nada sopan. "Kami adalah perwakilan dari keluarga Sukma. Nona kami ingin bertemu dengan Anda." Wira mengangkat alisnya, menatap pria itu dengan mata tajam. "Keluarga Sukma, aku tidak memiliki urusan dengan mereka." Pria itu tetap tenang, meski tatapan Wira seperti bisa menembus batinnya. "Kami sadar Tuan adalah seseorang yang luar biasa. Kami datang bukan dengan niat buruk, hanya ingin menyampaikan pesan." Wira menoleh sekilas ke arah Christopher. Mata pria itu menyiratkan peringatan, namun ia tetap diam.
menunggu keputusan Wira. "Siapa nama nona kalian?" tanya Wira akhirnya. "Nona Adistia Sukma." Kristoger yang mendengar nama itu sedikit terkejut. "Adistia Sukma. Ah, pantas saja." Wira melipat tangan di depan dada. "Dan kenapa dia ingin bertemu denganku?" Pria itu tersenyum tipis. "Karena Anda telah menyelamatkan hidupnya. Dan karena dia ingin memahami lebih jauh tentang Anda." Misteri keluarga Sukma. Keluarga Sukma bukan keluarga biasa. Mereka adalah dinasti bisnis yang menguasai berbagai sektor industri. Mulai dari properti, transportasi, hingga pertambangan. Namun, lebih dari itu, ada desas-desus bahwa mereka juga memiliki keterkaitan dengan kelompok-kelompok bayangan yang bergerak di dunia bawah tanah. Adistia Sukma bukan sekadar pewaris kerajaan bisnis keluarganya. Ia dikenal sebagai wanita yang cerdas, berkemauan keras, dan memiliki kepekaan tajam terhadap sesuatu yang tidak kasat mata. Apa yang ia lihat saat kecelakaan tadi pagi bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika biasa. Ia melihat bagaimana seorang pria berbaju putih, dengan tatapan tenang, mampu mengendalikan energi dengan cara yang tak bisa dipercaya. Itu bukan trik, bukan sihir, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang telah melampaui batas manusia biasa. Karena itulah, ia tak bisa hanya membiarkan kejadian itu berlalu begitu saja. Sementara itu, Wira menghela napas pelan. "Baiklah," katanya akhirnya. "Aku akan menemuinya. Tapi bukan di tempat yang kalian tentukan." Pria itu mengangguk. "Kami akan menyesuaikan." Di balik tatapan Adistia, di sebuah ruangan berdesain modern, Adistia Sukma duduk di belakang meja kaca, menunggu kabar dari timnya. Rambut hitam panjangnya tergerai, kontras dengan pakaian putih elegan yang dikenakannya. Matanya menatap layar laptop yang memperlihatkan rekaman kejadian pagi tadi. Ia mengulang adegan itu berulang kali. Bagaimana cahaya dari telapak tangan pria itu muncul. Bagaimana simbol-simbol kuno berpendar di udara. Dan bagaimana mobilnya turun dengan lembut seperti disentuh oleh tangan dewa. Ia menghela napas dalam. "Siapa kau sebenarnya, Wira?" gumamnya. Ketukan di pintu membuatnya menoleh. Salah satu pengawalnya masuk dan membungkuk hormat. "Nona, Tuan Wira setuju untuk bertemu dengan Anda." Adistia tersenyum tipis. "Bagus. Di mana?" Dia yang menentukan tempatnya. Mata Adistia menyipit. Lalu senyumnya semakin melebar. Menarik. Ia menutup laptopnya. Lalu berdiri. Tatapannya kini penuh rasa ingin tahu yang mendalam. Pertemuan di tepi kota ketika matahari mulai condong ke barat. Wira berdiri di atas jembatan tua yang menghadap sungai. Angin sore berhembus pelan, menggoyangkan ranting-ranting pohon di sekitar. Tak lama, sebuah mobil hitam melaju pelan, berhenti tak jauh darinya. Pintu terbuka, dan seorang wanita melangkah turun dengan penuh percaya diri. Adistia Sukma menatap Wira dengan mata penuh ketertarikan. Ia melihat pria itu berdiri tegap, dengan pakaian putih sederhana dan buntelan kain di pundaknya. "Kau akhirnya setuju untuk bertemu," ucap Adistia. Suaranya lembut namun penuh keyakinan. Wira hanya mengangguk. "Aku ingin tahu, kenapa kau begitu ingin bertemu denganku?" Adistia tersenyum. "Karena aku ingin memahami kekuatanmu. Aku ingin tahu, apakah kau manusia atau sesuatu yang lebih dari itu." Wira menatapnya lama. "Dan apa yang akan kau lakukan setelah mengetahuinya?"
Aditya melipat tangannya. Itu tergantung padamu. Aku ingin menawarkan sesuatu. Sebuah kemungkinan yang mungkin tidak pernah kau bayangkan sebelumnya. Christopher, yang berdiri di kejauhan, hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Sepertinya ini akan menjadi awal dari sesuatu yang besar. Gumamnya pelan. Langit mulai berwarna jingga. Dan di antara mereka, sebuah percakapan yang bisa mengubah takdir mulai terjalin.